Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Far'un utawi iki ku ana pangsuwiji. Lau massa lamun menyentuh sapa wong kalban ing asu dakhila ma'in ing dalem jerone banyu kathirin kang akeh lam tanjus mongko ora najis apa ya duhu tangane wong. Jika ada seseorang menyentuh anjing di dalam air yang banyak, catatannya di dalam air yang banyak, maka tangan dia tidak dianggap najis. Contohnya misalnya anjingnya ada di dalam kolam renang, kitanya pun ada di dalam kolam renang, lalu tangan kita menyentuh anjing, maka tangannya tidak dianggap najis. Karena karena airnya menjadi penghalang. Walau rafa'a dan lamun ngangkat opo kalbun asu roksahu ing dase kalbun min ma'in saking banyu wafamu hale utawi cangkeme asu iku mutarottibun teles iku mutarottibun teles walam yu'lam lan ora den kina weruhi apa mumasatuhu ngepoke asu lahu kadue banyu lam yanjus mongko ora najis opo banyu. Andaikan anjing tersebut mengangkat kepalanya dari air itu, anjingnya mengangkat kepalanya dari air tersebut, lalu mulutnya si anjing ini basah, tapi basahnya mulutnya anjing itu tidak bisa dideteksi dari sentuhannya dia terhadap air, maka itu pun membuat air tidak najis. Gitu ya. Qala ngendika sapa Malik, Imam Malik wa Daud dan Imam Daud, al-qalbu utawi asu iku tahirun suci. Walayan jusu bisa walayu najisu. Walayan jusulan ora najis opo alma ubanyu alqalilu kang kidik biwuluhihi kelawan jilatane asu. Kalau menurut Imam Malik dan menurut Imam Daud, anjing itu suci, nggak seperti kita.
kita menganggapnya anjing itu najis. Kalau menurut Imam Malik, anjing itu suci. Bagaimana Abi kalau saya mengikuti pendapat Imam Malik saja bahwa anjing itu suci, gak apa-apa? Boleh tidak? Boleh. Berarti kita pelin-pelan? Ya enggak. Tidak semua urusan agama kita harus mengikuti Imam Syafi'i. Di momen-momen tertentu kita diperbolehkan untuk mengikuti mazhab yang lain. Bagaimana kalau kita mengikuti pendapat lainnya karena tasahul? Ya nggak apa-apa, tapi makruh. Tasahul itu bikin gampang. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal. Saya halal aja lah biar gampang. Contohnya takbilun nisa, mencium seorang istri. Ketika dalam keadaan wudhu menyentuh istri, batal nggak? Ya menurut kita batal. Menurut Imam Ahmad nggak batal, Imam Malik nggak batal. Kalau kita bersentuhan sama istri kemudian batal, mungkin kita anggap repot, akhirnya kita berpindah mazhab dalam perkara itu. Maka boleh tidak? Boleh. Gitu ya. Ya tasahul namanya. Jadi tidak harus semuanya mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau mau ke mazhab Syafi'i semua ya silahkan, perempuan bercadar semua gitu loh. Karena bercadar wajib kalau Imam Syafi'i. Buktinya kita NU pada nggak Imam Syafi'i. Nah, kalau jual beli itu harus ada qabil tuh dari si penjual. Itu kalau mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau cuma beli aja ya berarti kita bukan termasuk mazhabnya Syafi'i dalam perkara transaksi. Begitu juga dalam perkara wanita kan. Jadi ada beberapa hal yang memang kita juga tidak NU amat, tidak Syafi'i amat. Karena Imam Syafi'i mah aura, lebih teliti. Kalau Imam Malik ausa', lebih luas. Ya terserah mau milihnya mana. Kalau memang kita anggap anjing tidak najis ya sudah. Berarti kita mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Dawud. Lalu kalau kita bersentuhan dengan anjing ya berarti tidak najis, nggak apa orang, bukan najis. Persoalan budaya aja kita. Ketika kita punya anjing, pasti tetangga-tetangga kita juga pada marah. Oh ustadz jadi anjing. Tapi kalau mereka tahu ya bahwa anjing itu suci misalnya. Kalau di dalam Al-Quran, hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Jadi nggak ada bahasa walahmul qalb. Jadi yang najis disepakati oleh para ulama ya babi. Kalau anjing enggak. Jadi makanya menurut Imam Abu Dawud dan Imam Syafi'i bahwa anjing itu suci. Wala yanjusul ma'ul qalil biwulughihi. Air yang sedikit itu tidak menjadi najis disebabkan karena jilatan anjing, apalagi banyak. Jilatan anjing itu najis. Lalu ada air satu ember yang qalil, kurang dari 2 kula. Wulughul kalb, dijilat sama anjing, kita tahu, kita melihat, ya menurut Imam Malik, ya air sedikitnya nggak najis. Kan yang najis sebenarnya jilatannya sih. Gitu ya. Najis jilatannya. Wa innama yajibu lan angin pestine wajib apa ghuslul ina, basuh wadah biwuluhihi kelawan jilatane asu ta'abbudan krono amrih ibadah. Tapi adapun membasuh wadah yang terkena jilatan anjing itu dihukumi wajib, itu karena ta'abbud saja, karena ibadah saja gitu loh ya. Wa yufalan den ngapura opo andam minahwi burghus, saking getine sak padane lamuk.
Mimma saking barang la nafsa kang ora ono getih iku maujud lahu kaduwe ma sailatun kang mili. Ila itu jadi naat ya. Mimma la nafsa lahu maujudatun sailatun kabaudin kaya lamuk wakumalin lan tuma la anjil dihi ora saking kulite buruhut diampuni dimaklumi apa, yaitu darah semacam darah semacam binatang seperti nyamuk ya, seperti nyamuk dan kutu keluar darahnya, maka darahnya itu diampuni, tapi bukan dari kulitnya. Maksudnya kalau kulit itu biasanya getah bening ya, getah bening yang ada pada nyamuk dan yang ada pada apa sih namanya, nyamuk sama kutu ya tetap dianggap najis. Tapi kalau darahnya yang sedikit dimaafkan. Kalau darahnya yang sedikit dimaafkan. Kalau tidak keluar darah, yang keluar itu yang dari kulit kan bukan darah. Kalau darah dari daging, yang dari kulit itu ya kayak orang sunat aja keluar getih apa tuh namanya, nanah apa sih kalau orang sunat tuh, bonteng. Bonteng itu kan dari kulit, getah bonteng, getah bening itu semua dari kulit. Warnanya juga biasanya warnanya, jadi kalau kita luka, misalnya kita kena pisau, lalu lama kelamaan itu kan kita luka, lalu lama kelamaan itu jadi kulit lagi. Nah, secara biologis, kalau kita belajar biologi nih, secara biologis, kenapa kulit itu kenapa yang tadinya luka kemudian bisa jadi kulit lagi, rapat lagi? Nah, itu jasanya getah bonteng atau getah bening. Berarti getah bonteng atau ini dari kulit lah. Getahnya si nyamuk atau getahnya si kutu itu najis. Yang nggak tahu ada getahnya nggak usah bahas itu. Yang jelas darahnya itu apabila sedikit, ya nggak tahu sedikit atau banyak, nggak tahu. Wa yufa'an dammin nahwi burhus, diampuni darah binatang sejenis nyamuk, kutu, yang mana la nafsalahu sailah, darahnya itu nggak ngalir, patokannya udah ngalir, darahnya apabila diginiin ini nggak netes gitu. Tuh, binatang yang apabila darahnya menempel di telunjuk jari, lalu kita angkat telunjuk jarinya dan tidak menetes, berarti termasuk mimma la nafsalahu sailah. Gitu. Semut, nyamuk, kutu itu termasuk mimma la nafsalahu sailah. Nah, darahnya itu diampuni. Artinya ketika kita sholat ada darah nyamuk tidak apa-apa. Najis, bukan gak najis, najis tapi najis ma'fu, najis yang diampuni. Wadami nahwi dumalin, lan getine sakpadane. Dumal itu punya arti udun. Udun itu kanker, kanker. Udun itu apa? Bisul. Kanker mah udun ganas namanya. Kabu rotin, koyo jerawat. Wajurhin lan tatu, luka. Wa'an qayhihi lan saking nanahe dumal. Wasodidihi lan nanah getine dumal. Wa in kathura lan senjan akeh opo addamu geti fihima ing dalem buruhus lan dumal.
Kemudian diampuni juga, ya, diampuni juga darahnya si bisul. Jadi kita punya bisul, lalu bisulnya keluar darah, maka darah yang keluar dari bisul itu ma'fu, diampuni. Najis, tapi ma'fu sekali lagi. Bukan hanya darah saja, bukan hanya bisul saja, tapi seperti jerawat, seperti luka bacok atau luka kena pisau atau apa, darah yang keluar dari jurhin, luka, atau darah yang keluar dari jerawat, nanah, ya, ada nanah, ada nanahnya saja, ya. Kalau nanahnya saja itu namanya qayhun. Kalau nanah campur darah yang biasa dialami oleh ahli neraka namanya sodid. Ya, kita nih darah kok keluar, nanah keluar ada darahnya, sodid namanya. Kalau nanahnya saja, baru keluar nanahnya saja, oh berarti dia qayhun. Mau qayhun nanahnya saja, mau sodidun nanah yang bercampur dengan, mau banyak, wa in katsura ad-dammu fihima. Ini sih tutup kurung ya. Pokoknya darah yang keluar dari udun, dari jerawat, dari luka, mau itu darahnya, mau itu nanahnya, hukumnya ma'fun. Gitu. Ya, misalnya Allahu Akbar. Ya, kita keluar jerawat di sini. Ya repot kalau najis ini. Ulang mana sholatnya. Gitu. Wa in katsura lan senajanake apa adamu geti fihi ma ing dalem buruhus lan tumal. Meskipun darah yang keluar dari nyamuk lagi sholat pak gitu banyak, atau memang lagi sholat tiba-tiba si nanah yang dari bisul itu keluar banyak, tetap mampu diampuni. Wantasyarolan nyebar opo dam biarokin kelawan keringet, aufahusya atawa banget opo al awalu geti kang awal bihaitu tobak kelawan ing dalam sekiranya nungkepi nih opo awal as-sauba ing pakaian alan nukuli ing atase piro-piro qaul al-mu'tamadi kang digawe tetanggengan. Jadi najisnya darah nyamuk, darah nanah, darah luka, darah jerawat, darah bisul, itu najisnya ma'fu. Meskipun banyak, meskipun darahnya itu nyebar, disebabkan karena dibawa sama keringat. Karena kalau ada keringatnya lalu licin, akhirnya jadi kemana-mana, nyebar ke daerah kulit yang lain, tetap ma'fu, diampuni. Meskipun misalnya yang pertama lah, darahnya burughus, nyamuk, ya, darahnya nyamuk itu nempel di baju. Darahnya nyamuk itu nempel di baju, maka menurut kaul-kaul yang mu'tamad, darahnya tetap dianggap sebagai darah ma'fu. Tapi bi ghairi fi'lihi kelawan sakliyane nglakoni wong. Wa in katsura mongko lamun akeh apa geti bi fi'lihi kelawan penggaweane wong qasdan kelawan sengaja kaan qotala kaya nyento mateni sapa wong nahwa burghutin ing sakpadane nyamuk fi saubihi ing dalem pakaiane wong aw asara atawa meres sapa wong nahwa dumalin ing sakpadane bisul mau
Au hamala atawa nggawa sapa wong sauban ing pakaian fihi ing dalem burghus, fihi ing dalem burghus, wa hamala sauban fihi kang iku ing dalem burghus damu barohita utawi getiye piro-piro lamuk, masalan kelawan seumpaman. Wasolalan salat sapa wong fihi ing dalem saubun au farrosha atawa gelar sapa wong hu ing saubun, wasolalan salat sapa wong alaihi ngatas saubun au zada dawa atawa nambahi sapa wong alamal busihi ing atase kang den gone wong lali khordin ora krana sejak kata jamurin kaya pepaes. Sekarang kalau banyak bagaimana? Darah nyamuknya banyak. Darah nyamuknya banyak nempel di pakaian. Gitu. Asal tidak ada kesengajaan dari orang tersebut, maka tetap darahnya dimakfu meskipun banyak. Tidak sengaja gitu loh. Tetapi apabila fa'in kathara fi bifi'lihi qasdan ka'angqatala nahwa burghutin fi kaubih, apabila seseorang sengaja membunuh si nyamuk tersebut, sengaja membunuh nyamuk tersebut, maka tidak dimakfu. Yang penting jangan sengaja. Kalau sengaja, nah tinggal dimusyawarahin. Nepuk tangan itu sengaja enggak? Nepuk tangan tuh sengaja enggak? Ya sengaja, kadang-kadang refleks, bukan sengaja. Kadang-kadang refleks, ada yang refleks, ada yang sengaja. Yang sengaja membunuh ke angkota al-amdan, membunuhnya membunuh sengaja. Tapi ya wallahu alam, barangkali bisa dibahas lagi. Tidak dimafu. Yang tidak dimafu au asara nahwa dumalin, atau bisul diperos, dipencet, gitu. Kalau keluar sendiri nggak apa-apa, kalau meres itu dianggap sebagai najis yang tidak bisa dimaaf. Au hamala thawfan fihi dammu barakis, atau membawa pakaian, sengaja membawa pakaian yang di dalam pakaian, berarti ya fihi kang ikut tetep ing dalam pakaian, dammu barakis, yang di dalam pakaian tersebut itu ada darahnya nyamuk. Tahu pakaiannya ada darah nyamuk, dibawa-bawa, maka najisnya tidak dimakfu kalau dipakai untuk sholat ya pakaian ini ya. Kalau dipakai untuk sholat maka tidak dimakfu. Au shalla fihi, atau ya pokoknya sudah tahu di pakaian tersebut ada darah nyamuk, lalu kita sholat pakai washolla fihi, sholat menggunakan baju itu. Au farroshaha, atau dijadikan sejadah sama kita, washolla alaihi, dijadikan sejadah bajunya yang di dalam baju tersebut ada darah nyamuk. Nah itu nggak boleh. Artinya gini, kalau kita lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kok ada darahnya, nggak apa-apa. Tiba-tiba darah kok keluar, ya nggak apa-apa. Tiba-tiba nanah itu kok banyak, nggak apa-apa. Sampai nyebar-nyebar gara-gara memang luka, kemudian dibantu keringat, lalu nyebar, netes kan. Kalau ada keringat kita netes, darahnya ikutan. Intishar, nggak apa-apa juga. Yang penting jangan ada kesengajaan kita membunuh kutu atau membunuh nyamuk, gitu aja. Kalau sengaja maka dianggap najisnya tidak najis yang dimakfu. Auzada alamal busihi, atau dia sengaja menambahkan darah tersebut pada pakaian, pada apa yang dipakai, entah itu sejadahnya atau apa. Oh diakai-akai ya ini, ya ini nggak sah, bukan nggak sah, nggak dimakfu kalau begitu, itu ya.
La li ghardin, itu pun tidak ada tujuan apa-apa, tetap tidak dimaafu. Kata jamulin, seperti tujuan memperindah. Apalagi kalau tujuannya memperindah, haram nanti jadinya. Kalau tujuannya tidak memperindah, najisnya najis yang tidak dimaafu. Tapi kalau tujuannya untuk memperindah, jadi haram. Nah, kayak sih bagus sih sablon apa. Nah, ini namanya memperindah, tajamul. Misalnya kita pengen buat bendera merah putih, pakaian kita putih biar Indonesia banget, tak payah abang-abang nih dure, abang-abangnya senggeti, tajamul kan tujuan. Nah itu haram, bukan, itu namanya haram. Fala yunfa illa anil qalili alal asahi, maka tidak dimaafu ya illa anil qalili, kecuali dari illa anil qalili, ingat saking damun kang kidik, alal asahi, ingat ase kaul kang luwi sahih, kama kaya barang bitahqiqi kang ono ing dalem kitab tahqiq wal majmu' ilan kitab majmu'. Nah, kalau menurut Imam Nawawi, semua itu andaikan sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau banyak ya najis toh, gitu loh maksudnya. Ya, tidak bisa diampuni kecuali sedikit. Yang tadi itu yang dibahas tuh. Nanah keluar sedikit, darah keluar, kemudian ada nyamuk keluar darah. Iya kalau sedikit nggak apa-apa, katanya begitu. Jadi ada perbedaan pendapat antara Fathul Mu'in dengan Majmu' dan Tahqiq. Kalau menurut kitab Tahqiq dan menurut kitab Majmu', kalau darahnya banyak sih meskipun sengaja nggak sengaja tetap najis yang tidak bisa dimaafu. Tapi menurut Syekh Zainuddin mengarang kitab Fathul Mu'in nggak apa-apa. Gitu. Wa ini ketado wallahu a'lam.